Halo, selamat petang saudara. Amerika Serikat dan Iran kini tengah menjajaki perundingan lanjutan setelah sebelumnya gagal menemui kesepakatan pada pekan lalu. Namun di tengah upaya itu muncul kekhawatiran Israel berpotensi mengganggu pembicaraan damai. Lalu apakah negosiasi putaran kedua ini antara Amerika Serikat dan Iran bisa mengakhiri perang di Timur Tengah? Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam. Sementara itu Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Iran pun meradang dan mengancam balik akan memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Bagaimana kekuatan militer Iran dalam merespons ancaman Amerika Serikat dan siapa yang dirugikan dan diuntungkan dari blokade ini? Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Harjuno Pramutito, kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Milisi Hizbullah di Lebanon meluncurkan serangan ke pasukan Israel di kota Kiryat Shmona. Media di Lebanon, Al-Manar TV melaporkan Hizbullah merilis video serangan ke kamp tentara Israel. Hizbullah menghujani posisi IDF dan area permukiman di Kiryat Shmona dengan rentetan roket. Bahkan dilaporkan berhasil menembus pertahanan udara. Serangan ini dilakukan dalam rangkaian eskalasi seringkali sebagai respons atas serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah upaya perundingan yang dimediasi Amerika Serikat. صاحب الزمان يا فاطمة الزهراء يا حيدر الجبار يا Serangan drone Hizbullah juga diluncurkan ke pangkalan militer Israel Givat Olga. Pangkalan militer itu berada di sebelah barat kota Hadera yang diduduki Israel. Perang di perbatasan Lebanon Selatan kembali memanas sejak Hizbullah meluncurkan serangan pada 2 Maret sebagai dukungan kepada Iran yang dibombardir Israel dan Amerika pada tanggal 28 Februari lalu. Serangan diduga dilakukan oleh kelompok Hizbullah juga menyasar sejumlah kendaraan militer milik Israel di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone dan roket ini menyasar sejumlah lokasi keberadaan tentara Israel di Lebanon Selatan. Video yang dirilis oleh media Lebanon, Al-Manar TV ini masih belum mendapatkan tanggapan dari militer Israel. Sebuah kendaraan hangus terbakar di Jalan Raya Jieh, selatan Beirut pada hari Rabu waktu setempat. Serangan yang menghancurkan kendaraan terjadi setelah dugaan serangan udara Israel yang menewaskan 2 orang. Tim pertahanan sipil dan personel keamanan memeriksa sisa-sisa kendaraan yang hangus di lokasi kejadian. Pasukan IDF belum berkomentar terkait insiden itu, namun dalam pernyataan terpisah, Israel bilang akan melanjutkan operasi melawan Hizbullah. Kepala Staf Umum Militer Israel atau IDF mengunjungi divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Dalam kunjungan ini, Kepala Staf Umum bertemu sejumlah komandan senior dan melakukan observasi langsung serta penilaian situasi. IDF mengklaim serangan yang diluncurkan membuat Hizbullah melemah dan terisolasi di Lebanon. Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Eyal Zamir bilang telah menyetujui rencana lanjutan di Lebanon dan Iran serta menginstruksikan seluruh wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani jadi zona terlarang bagi Hizbullah. Di tengah negosiasi dengan Lebanon, militer Israel tetap menggempur pasukan Hizbullah di kota Bin Jebel di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bilang militer Israel hampir menghancurkan benteng Hizbullah di wilayah ini.
אנחנו עומדים להכריע את בנג'בל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון, וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון, כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה. במקביל אנחנו מנהלים משא ומתן עם לבנון. המשא ומתן הזה לא התקיים 40 שנה ומעלה. זה מתקיים עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים והמדינות באות אלינו, לא רק לבנון. במשא ומתן עם לבנון שני יעדים מרכזיים. אחד, פירוק חיזבאללה, ושניים, שלום בר קיימא. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan soal akhir perang dengan Iran. Dalam sebuah wawancara, Trump bilang yakin perang dengan Iran hampir berakhir. Trump menambahkan Iran sebenarnya kalah dalam perang melawan Amerika Serikat dan negara itu saat ini ingin membuat kesepakatan. I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengakui negaranya masih berkomunikasi dengan Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Namun soal pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat, Iran belum memastikan jadwalnya. Iran menegaskan mereka tidak akan maju ke perundingan jika ada pemaksaan syarat-syarat dari pihak lawan. وارد مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است، تحمیل هست و میدونید که جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران هیچ وقت چنین تحمیل و دیکته‌ای رو نمیپذیره. Di tengah alotnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang, muncul kekhawatiran sekutu Amerika Serikat Israel akan mengganggu upaya perdamaian. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali memperingatkan Israel tidak boleh dibiarkan merusak gencatan senjata. Daha önce söylediğim gibi sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Kebijakan ini dianggap Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi Washington DC dalam menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Gedung Putih melalui juru bicaranya Caroline Leavitt menyatakan bahwa pemerintah Amerika tidak akan memberikan tenggat waktu mengenai durasi blokade Selat Hormuz. Blokade di Hormuz diberlakukan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran sebagai upaya membatasi aktivitas ekonomi negara Iran. Militer Amerika juga dilaporkan telah mencegat sejumlah kapal dalam beberapa hari terakhir, bahkan memaksa beberapa di antaranya untuk memutar arah. Never set timelines on behalf of the President of the United States, but with respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So I know some in the press were confused about that. We are supporting the freedom of navigation, just not with respect to any tanker or vessel that would benefit the economy of Iran as these negotiations continue. Kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz akibat Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengklaim operasi bersifat selektif hanya berlaku untuk kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Kapal tanker Tiongkok Rich Terry dikabarkan telah melewati jalur pelayaran Selat Hormuz di tengah ancaman blokade Amerika Serikat. Kapal itu tercatat sebagai kapal pertama yang melewati Selat Hormuz sejak rencana blokade diumumkan, meski masuk daftar kapal yang terjerat sanksi Amerika Serikat. Media pemerintah Iran melaporkan Komandan Komando Militer Gabungan Iran memperingatkan Iran akan sepenuhnya memblokir ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan nasionalnya. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Usai jeda saudara, namun di tengah negosiasi kembali Amerika Serikat dan Iran muncul kekhawatiran Israel berpotensi mengganggu pembicaraan damai. Informasinya hanya di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Setelah gagal mencapai kesepakatan pekan lalu, negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran belum tertutup sepenuhnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kemungkinan adanya pembicaraan lanjutan dengan Iran. Trump mengaku ada pihak Iran yang menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Menurut juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, perundingan tahap 2 kemungkinan akan kembali digelar di Pakistan. Right now, I've also seen some reporting about the potentiality for in-person discussions again. Those discussions are being had, but nothing is official until you hear it from us here at the White House. But we feel good about the prospects of a deal. The president mentioned that in his interview yesterday. And it's obviously in the best interest of Iran to meet the president's demands. I think he's made his red lines in these negotiations very clear to the other side. And so we are continuing to see how these conversations go. Delegasi Pakistan datang ke Teheran guna merancang perundingan lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut media pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengikuti pertemuan pendahuluan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, di Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengakui negaranya masih berkomunikasi dengan Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Namun soal pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat, Iran belum memastikan jadwalnya. Iran menegaskan mereka tidak mau maju ke perundingan jika ada pemaksaan syarat-syarat dari pihak lawan. خیر در مورد اینکه طرح آمریکا چه تناسبی با پیشنهاد دهبندی ایران داره، بله خب راجع به برخی از موضوعاتی که ما پیشنهاد داده بودیم اونها دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن که از نظر ما غیر معقول و غیر واقع بینانه بود. خیلی سریع هم همونجا نظراتمون رو مطرح کردیم. موضوع جدیدی هم نبود. در مذاکرات قبلی هم با مواضع ما در این خصوص آشنا بودند که عمدتاً هم همون بحث هسته‌ای بود. Di tengah alotnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang, muncul kekhawatiran sekutu Amerika Serikat, Israel akan mengganggu upaya perdamaian. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, kembali memperingatkan İsrail tidak boleh dibiarkan merusak gencatan senjata. Daha önce söylediğim gibi sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına müsaade edilmemelidir. Ateşkesle aralanan fırsat penceresi sonuna kadar
değerlendirilmelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail hükümetinin süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Amerika Serikat dan Iran kini tengah menempuh gencatan senjata selama 2 pekan mulai 8 April lalu. Dan kurang dari 1 minggu, gencatan senjata akan berakhir. Apakah Amerika Serikat dan Iran akan mengakhiri perang dengan sepakat berdamai? Atau konflik akan terus membara karena ada pihak-pihak lain yang ingin permusuhan terus menyala? Ya saudara, apakah upaya negosiasi kembali Amerika Serikat dan Iran bakal terganjal dengan ulah sekutu Amerika Serikat? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Mas Pizarro Ghazali Idrus, dan juga Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat sore. Sore, Mas Mas Pizarro, dan juga Mbak Fauzia dari sambungan Zoom. Saya ke Mas Pizarro dulu. Mas Pizarro, bahwa ini situasi sulit, kompleks, dan juga sangat pelik. Bahwa kita mengetahui bahwa di tengah perundingan kedua, putaran kedua antara Amerika Serikat dengan Iran, namun situasi di Israel dan juga Lebanon Selatan ini saling gempur. Israel telah menyerang Lebanon Selatan dan juga sebaliknya retaliasi dari Hezbollah serangan 30 roket ke wilayah Israel. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya potensi Israel untuk mengganggu upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Israel? Iya, dalam kamus politik luar negeri Israel mereka tidak mengenal kata damai. Ya, Israel itu akan eksis jika ada perang di kawasan gitu. Dan ini doktrin yang sudah diadopsi oleh Netanyahu ketika masih menjadi oposisi melawan Yitzhak Rabin tahun 95 hingga kemudian menjadi Perdana Menteri tahun 96. Sejak itu Netanyahu punya prinsip bahwa tidak ada damai untuk perebutan teritorial, ya. Apalagi kita mengetahui bahwa Israel itu bukan hanya sekedar mau menyerang, dia ingin menganeksasi. Dia akan melakukan pola yang sama seperti terjadi di Gaza, di tepi barat, ya. Jadi klaimnya itu serangan untuk menghalau milisi, tetapi sebenarnya grand design-nya ialah pencaplokan seperti itu, ya. Dan kenapa visi ini dilakukan oleh Israel, ya? Karena mereka mengetahui betul mereka berhadapan dengan Lebanon yang tidak bisa dilakukan dengan negosiasi damai. Dan problemnya juga, ya, kalau kita melihat, ya, bahwa Hizbullah ini itu proksinya Iran. Jadi dia pasti akan mengikuti apa yang terjadi di Iran. Kalau Iran masih diserang, kalau negosiasi buntu dan gencatan senjata gagal, pasti kemudian perlawanan masih terjadi di wilayah Lebanon Selatan, ya. Ini yang kemudian sabotase yang dilakukan oleh Israel itu sangat mungkin terjadi. Kan kalau kita lihat, ya, ini bahkan kita lihat Netanyahu itu juga bisa loh dia mengontrol Trump. Tadinya kan 10 rancangan Iran yang sudah disepakati untuk dibahas, tiba-tiba kan direvisi oleh Donald Trump. Donald Trump kemudian mengeluarkan satu poin bahwa negosiasi antara Washington dan Teheran itu tidak mencakup wilayah Lebanon, seperti itu, ya. Karena ini apa? Ini memang ada bisikan dari Netanyahu, itu juga untuk bergaining kepada Iran. Jadi serangan yang dilakukan oleh Netanyahu itu mendapatkan lampu hijau, green light dari Donald Trump untuk kemudian menekan rezim Teheran agar dia mau kemudian melakukan negosiasi damai yang mengikuti kehendaknya Amerika Serikat. Ya, saya ke Mbak Fauzia. Ini kita mengetahui bahwa strategi pressure play-nya telah dimainkan oleh Amerika Serikat terhadap Tehran. Tentu kita melihat ada blokade di Hormuz dan juga ancaman tidak akan melakukan serangan. Dan ini tentu akan mengancam gencatan senjata. Lalu seperti apa Mbak Fauzia melihat bahwa ini ada Israel dan juga Amerika Serikat dan kemudian potensi putaran kedua apakah juga akan dapat memasuki jalur perundingan? Betul, Mas Juno. Jadi kita lihat tadi ada concern atau kekhawatiran dari Erdogan begitu, ya, bahwa Israel ini akan mengganggu dalam tanda kutip jalannya negosiasi yang kedua yang akan berjalan dalam beberapa hari ke depan begitu. Dan memang kita lihat hal ini bukan tidak berdasar karena memang kalau kita lihat dari presiden negosiasi yang pertama di Islamabad Talk beberapa waktu yang lalu, ini ada beberapa indikator-indikator. Yang pertama tentu saja bagaimana Israel ini melalui statement Netanyahu mengetahui kapan Amerika Serikat mendekati kesepakatan dengan Iran dan bahkan mengintervensi sebelum kesepakatan ini tercapai. Yang kedua tentu bagaimana statement-statement yang dikeluarkan juga tentu akan mempengaruhi posisi Amerika Serikat sehingga melalui back channel diplomasi sehingga ketika negosiasi berikutnya ini akan terwujud tentu akan dipengaruhi oleh masukan atau dari Israel sendiri. Nah, ini kita melihat bagaimana secara domestik, Mas, hal ini sudah backfire begitu, ya, ke Trump karena salah satu statement yang dikeluarkan oleh kongresmen atau anggota Kongres dari Demokrat yaitu Mark Pocan bahkan menyampaikan bahwa
hal yang aneh ketika administrasi atau pemerintahan Donald Trump ini mendapatkan atau melakukan reportase yang sifatnya harian ke Netanyahu, tetapi bahkan Kongres atau masyarakat Amerika sendiri tidak dilaporkan secara harian begitu oleh Donald Trump. Nah, ini sudah kita dapat lihat hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem politik Amerika Serikat sendiri ini sudah mulai terpengaruh, Mas, bagaimana kondisi koordinasi antara Trump dan Netanyahu. Baik, kita melihat bahwa ini tentu akan memasuki pemilu Israel dan juga di Oktober ada juga situasi pemilu juga di Israel. Untuk saat ini negosiasi Israel dengan Lebanon akan berlangsung pada Kamis atau Jumat pada waktu Indonesia, namun Hizbullah tidak diajak bernegosiasi. Lalu seperti apa prospek masa depan perdamaian di Timur Tengah, kita akan bahas usai kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Untuk saat ini tentu upaya negosiasi kembali Amerika Serikat dan Iran bakal terganjal dengan ulah sekutu Amerika Serikat sendiri, yakni Israel. Lalu kita akan bahas kembali bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Mas Pizarro Ghazali, dan juga Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Saya kembali ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, untuk saat ini tentu situasi kompleksnya adalah Israel dan juga Hizbullah ini memiliki sejarah yang panjang
karena dari manifesto tahun 1985 Hizbullah ingin menghancurkan Israel dan juga sebaliknya Israel ingin melucuti Hizbullah dan juga ingin menganeksasi wilayah Lebanon Selatan sebagai buffer zone. Dan resolusi ini telah terjadi sejak tahun 2000 dari 2006 dengan 1701 resolusi PBB 1701. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya kemungkinan Hizbullah diajak untuk berpartisipasi dalam meja perundingan dengan Israel dan juga Lebanon? Akan sangat sulit ya Hizbullah akan dibawa ke meja perundingan untuk berdialog dengan Israel ya. Karena apa? Kita mengetahui Hizbullah selama ini tuntutannya ialah agar Israel menarik mundur dari Lebanon Selatan. Dia keluar dari wilayah Lebanon Selatan. Sedangkan Israel tidak mau kami ada di Lebanon Selatan karena dari wilayah perbatasan masih diserang oleh Hizbullah. Inilah kenapa resolusi nanti PBB tahun 2006 itu deadlock. Berbagai upaya meluncurkan diplomasi dan negosiasi itu selalu gagal mewujudkan perdamaian. Ada deeskalasi, ada declining konflik, tetapi tidak benar-benar memadamkan api konflik di antara mereka. Dan jangan lupa bahwa Hizbullah itu juga terkait dengan Iran. Selama Iran kemudian juga masih diserang, selama Iran juga masih diluncurkan serangan oleh Israel, maka disitulah Hizbullah akan melakukan perlawanan. Bukankah Mas Juno, perang yang terjadi antara Hizbullah dan Israel sekarang itu pasca Israel melakukan serangan kepada Iran. Padahal per November 2024 ada gencatan senjata oleh mereka ya, yang memang walaupun gencatan senjata itu rapuh, tapi minimal itu bisa menciptakan deeskalasi. Dan yang kedua ada faktor Palestina ya. Kita juga melihat bahwa kemudian ketika Hizbullah masuk melakukan peperangan dengan Israel itu juga respon atas operasi Tufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas yang direspon oleh Israel untuk melakukan genosida Gaza. Jadi variabel-variabelnya terlalu banyak, tidak tunggal gitu. Itu yang kemudian akan sangat sulit membawa Hizbullah untuk melakukan negosiasi. Makanya kan tidak aneh ya, Naim Qasim ya kan sekjennya Hizbullah itu mengatakan kami tidak mau melakukan diplomasi gitu. Dan tetapi menariknya yang diajak diplomasi adalah pemerintah Lebanon. Yang sebenarnya itu bukan pihak yang melakukan konflik. Ini persis terjadi di Palestina. Israel didorong Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan otoritas Palestina. Padahal konfliknya itu di Gaza, bukan di tepi barat gitu. Nah inilah menurut saya menjadi hambatan yang sangat utama bahwa negosiasi antara Hizbullah dan Israel itu sulit tercapai, ataupun ketika mungkin besok pemerintah Lebanon untuk pertama kalinya kembali duduk satu meja dengan Israel, ada kesepakatan untuk misalnya, saya udah bisa lihat, ini kesepakatan adalah demilitarisasi Lebanon. Gitu, karena Hizbullah ya, karena tuntutan awal Israel dari dulu itu nggak pernah berubah. Hizbullah harus dilucuti. Persoalannya adalah Lebanon tidak punya kekuatan militer sepowerful Hizbullah. Bahkan bisa dibilang kan Hizbullah itu negara dalam negara, bahkan dia lebih besar dari tentara reguler Lebanon. Ini yang kemudian kan bukan hal kali ini aja Mas Juno, upaya untuk melucuti Hizbullah itu dilakukan oleh Lebanon, tapi selalu gagal. Ya, saya ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, sebenarnya berapa besar realistis terkait dengan tuntutan Iran? Karena 10 poin tuntutan dari Iran yakni tidak ada serangan ataupun agresi terhadap kawasan regional termasuk proksinya Hizbullah di Lebanon. Dan saat ini penghentian serangan terhadap kelompok proksinya menjadi tawaran mutlak dari Iran. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya upaya perundingan yang nantinya juga informasinya Trump yakin bahwa optimistis Iran akan menyetujui apa proposal dari Amerika Serikat sendiri? Kita dapat melihat dari dua sisi ya Mas Juno. Yang pertama dari Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa yang ditawarkan di atas meja saat ini sudah merupakan red line atau batas dari Amerika Serikat dan tidak ingin naik lagi begitu. Namun kita juga harus lihat bagaimana pada perundingan yang pertama ketika JD Vance dan Arakci bernegosiasi di Islamabad Talk selama 21 jam, bagaimana Israel justru melancarkan serangan yang sangat besar di target-target di Lebanon selama 24 jam, bahkan terbesar sejak terjadinya 28 Februari ini. Namun dari kita juga harus lihat bagaimana Iran menggunakan yang kita sebut strategi perang asimetris, di mana dia mendorong front line-nya itu juga tidak hanya terjadi di Iran, atau front line-nya tidak hanya dilakukan di Teheran, tapi juga di negara-negara lain, salah satunya di Lebanon begitu. Nah tentu saja karena ini merupakan bagian dari strategi Iran, tidak dapat serta-merta dilepaskan oleh Iran begitu ya, keselamatan atau bahkan di let go begitu. Karena justru salah satu statement yang disampaikan Iran adalah bahwa serangan dari Israel terhadap Lebanon ini akan membuat negosiasinya menjadi sia-sia. Nah ini tentu juga bagaimana Kalibaf sudah juga menyatakan bagaimana inilah poin terkait dengan Lebanon inilah yang pada akhirnya gagal mendapatkan kepercayaan delegasi Iran, karena sejak pada saat dilakukan negosiasi di Islamabad malah justru yang dilakukan Israel adalah menyerang habis-habisan di Lebanon, Mas Juno.
Ya, tentu ini situasi sangat pelik, tapi tentunya kita juga akan melihat bagaimana potensi perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Saat ini Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan tengah menemui Menlu Iran di Teheran terkait dengan masalah Hormuz dan juga masalah nuklir. Informasinya akan kita bahas kembali usai jedanya di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam terkait dengan pembahasan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran di putaran kedua dan seberapa besar prospek perdamaian terutama di kawasan Timur Tengah. Saya ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, bahwa saat ini Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan telah menemui langsung Menlu Iran Araghchi di Teheran terkait dengan prasyarat atau poin kesepakatan yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait salah satunya Selat Hormuz dan juga terkait dengan pengendalian pengayaan uranium. Untuk saat ini seberapa besar sebenarnya Iran juga akan menerima terutama tawaran mutlak dari Amerika Serikat? Iya, ini menarik. Yang ditunjuk oleh Pakistan sebagai mediator itu panglima militer. Berarti ceruknya kita udah bisa baca, ini banyak kan bicara teknis gencatan senjata. Seperti itu. Karena ini bukan Menlu, bukan diplomat ekonominya yang lebih ceruknya kepada ekonomi, tapi ini panglima militer. Dan dia panglima jenderal militer bintang 5 di Pakistan gitu ya. Dan kenapa beliau dipilih? Karena dia juga dekat dengan RGC. Ya, sebagai panglima militer ya, makanya dia relatif bisa diterima oleh Iran. Tetapi memang dan abis dari Iran besok dia ke Washington gitu. Artinya ini berbeda dengan yang ronde pertama, Mas. Ini kayaknya Pakistan tuh mencoba melakukan tur, tidak hanya tur Timur Tengah, tapi juga tur ke Washington dan ke Teheran. Artinya ini lebih serius ketimbang negosiasi kita yang pertama ya. Dan ini tampaknya akan ada mencari win-win solution di antara mereka ya, karena pas ronde pertama kita mengetahui masih standar yang tinggi. Biasanya kalau dalam diplomasi ketika masuk ke putaran kedua itu udah bicara mengenai menurunkan ego masing-masing dan menemukan titik kompromi. Contoh ya, saya menduga dalam Selat Hormuz misalkan ada titik kompromi yang bisa akan dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Misalkan Iran itu tetap mendapatkan kontrol atas dengan Selat Hormuz dan Amerika menerima dengan catatan Iran mencabut concession fee $2 juta per kapal. Seperti itu. Tetapi Mas Juno, itu tidak selesai. Iran pasti akan bertanya, bagaimana jaminan kepada saya agar tidak diserang kembali oleh Amerika Serikat dan Israel? Nah, nanti akan ada usulan bagaimana nanti ada semacam unifil di laut. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita prediksi bahwa Pakistan dan Turki bisa menjadi pasukan untuk mengamankan jalur Selat Hormuz untuk tidak diserang oleh Amerika Serikat. Kenapa? Turki is NATO member dan dia bisa direct talks dengan Trump seperti itu. Begitu juga nanti pengayaan uranium. Masalahnya problematikanya kan Amerika itu di last minute tiba-tiba merubah teks yang tadinya minta Iran berkomitmen untuk tidak buat senjata nuklir diganti sama Amerika Serikat di mana dia nggak boleh memperkuat cadangan uraniumnya. Itu dua hal yang berbeda ya. Dan kemudian kemungkinan di sini Iran tetap bisa melakukan pengayaan uranium tetapi dengan batasan limit tahunan. Kita lihat Amerika Serikat meminta 20 tahun, Iran 5 tahun, titik tengahnya mungkin 10 sampai 12 tahun. Oke. Saya ke Mbak Fauzia, bahwa ini ada leverage dari Amerika Serikat posisi tawarnya dengan mengunci blokade Teluk Hormuz. Dan saat ini pelabuhan di pesisir Iran tentu ditutup oleh pasukan Amerika Serikat. Anda menilai bahwa untuk saat ini tentunya ada tawaran mutlak atau syarat mutlak dari Amerika Serikat untuk posisi damai menyatakan adanya penangguhan 20 tahun bagi Iran untuk tidak pengayaan uranium. Menurut Anda seperti apa bahwa tadi bisa terkait dengan penangguhan pengayaan uranium hingga 5 tahun hingga 10 tahun? Seperti apa tawaran dan juga perjanjian damai yang akan terjadi? Betul, Mas. Mungkin kalau kita lihat bagaimana Iran ini sebenarnya sudah mengikuti apa pengawasan yang ditetapkan oleh IAEA begitu ya. Sehingga meskipun sampai saat ini kita tahu sendiri bahwa uranium yang dimiliki Iran ini indikatornya ada di 60%. Ketika kita bicara bahwa 60% ini memang masih dalam tahapan belum menjadi senjata nuklir begitu ya. Karena senjata nuklir itu angkanya sekitar di angka 90%. Dan dalam konteks ini kita lihat tentu saja bagaimana Iran ini menganggap bahwa untuk pengayaan nuklir ini merupakan hak dia karena juga dia mengikuti peraturan yang dimiliki IAEA selama ini. Nah, kita lihat juga bagaimana secara retrospektif mungkin ketika terjadi serangan di tanggal 28 Februari sebelumnya itu ada mediasi yang dilakukan oleh Oman untuk hal yang sama terkait dengan nuklir begitu. Dan dalam konteks ini
ketika pada tanggal 26-27 Februari, info dari Oman sebenarnya sudah green light. Artinya kedua belah pihak ini sebenarnya hampir mencapai kesepakatan begitu terkait dengan mekanisme nuklir yang dimiliki oleh Iran. Namun serangan yang dilakukan pada tanggal 28 Februari terhadap Iran ini menggagalkan proses dan mekanisme mediasi yang dimiliki atau sudah dilakukan mediasinya oleh Oman, Mas. Nah, dalam konteks ini kita lihat tentu bagaimana Iran tidak akan begitu mudah percaya dan memberikan haknya, terutama nuklir yang maksud saya uranium yang sudah dibangun begitu terhadap Amerika Serikat tanpa jaminan yang benar-benar guarantee yang benar-benar solid begitu dari Amerika Serikat maupun Israel bahwa tidak akan melakukan serangan dan serta bahkan mungkin penggantian, Mas. Oke, saya ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, kita juga mengetahui bahwa ini terkait dengan ekonomi dan juga politik. Namun dalam pandangan Anda seperti apa? Apa yang akan disyaratkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran? Apakah terkait dengan pengayaan uranium nuklir atau juga terkait dengan Selat Hormuz? Iya, menurut saya akan banyak variabel yang ditawarkan oleh Trump. Karena Trump dia butuh klaim kemenangan kepada publiknya, ya. Dan dalam dua negosiasi antara Hormuz dengan nuklir, menurut saya Amerika akan kalah. Kayak gitu ya. Karena pertama, Iran akan tetap mengontrol Selat Hormuz yang which is itu status quo sebelumnya. Jadi buat apa Anda menyerang kalau kemudian akhirnya hanya mendapatkan Selat Hormuz yang masih dikendalikan oleh Iran gitu. Kemudian juga soal nuklir. Kan Iran juga status quo ini seperti itu. Kami memang tidak seeking untuk bikin nuclear weapons. Kami membuat ini untuk tujuan damai. Dan itu kan yang terjadi pada tahun 2015 gitu ya. Kalau kemudian ini kemungkinan ini akan disepakati, ini berarti Obama itu masih lebih baik ketimbang Donald Trump karena dia bisa membawa Iran kepada meja perundingan seperti itu. Dan ini menurut saya yang akan terjadi. Yang ketiga ini faktor aset. Ini yang sangat penting. Ini soal ekonomi ya. Akan sangat sulit menurut saya untuk mengontrol Iran. Iran itu tidak akan menyerah. Dia udah pernah diblokade 40 tahun. Dia udah pernah perang panjang sama Irak itu 88 tahun. Jadi kalau memang Amerika memerangi mereka kembali, menduduki, dia relatif bisa survive gitu ya. Dan kemudian Iran pasti akan menawarkan salah satu hal yang menjadi sensitif, mencairkan aset-aset mereka. Ini akan jadi titik yang panas nih, karena ada 100 miliar US dollar aset-aset Iran yang ditahan oleh Amerika Serikat dan sistem perbankannya. Dan kemungkinan kalau ada deal di antara mereka, mungkin 50% aset akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena kalau 100% itu kemenangan bagi Iran gitu. Tapi ini jelas ini akan menjadi pukulan bagi Amerika Serikat karena Amerika Serikat nggak punya opsi, Mas Juno. Kalau dia mau perang berlanjut, pertama dia konsekuensinya tentara-tentara banyak yang tewas. Yang kedua, ongkos militernya sangat luar biasa sekali. Per hari saja 2 miliar US dollar. Ongkos yang dilakukan Amerika Serikat untuk melakukan perang dengan Iran. Apalagi kalau perang ini 5 tahun sampai 8 tahun. Apakah Iran siap? Kalau kita lihat perang melawan Irak, 8 tahun pun dia siap. Seperti itu. Ya, ke Mbak Fauzia, bahwa terkait dengan tadi kalau dari sisi Amerika Serikat terkait dengan nuklir dan juga Selat Hormuz. Namun dari sisi Iran juga ada tuntutan, ada restitusi atau penggantian kompensasi terkait dengan kerugian perang. Untuk saat ini seperti apa tawarannya bahwa Amerika Serikat akan menyetujui dan juga tetap menginginkan kendali atas Selat Hormuz? Ya Mas, kalau misalnya kita lihat bagaimana Iran saat ini sedang membuat yang disebut dengan regulasi Selat Hormuz berbentuk RUU ya Mas ya. Nah regulasi ini sebenarnya sifatnya adalah coercive bargaining chip atau bargaining untuk bertukar begitu ya. Dan sebenarnya ini bukan kebijakan permanen karena salah satu pertimbangannya adalah terkait banyaknya ranjau laut yang ada di dekat Oman begitu ya, Strait Hormuz yang lebih mendekat ke arah Oman, sehingga alternatif yang ditawarkan oleh Iran adalah melewati perairan yang lebih dekat ke Iran. Nah, dalam konteks ini tentu saja ketika membebankan angka fee untuk lewat karena memang itu perairannya Iran begitu, tentu saja ini menjadi lebih valid di hadapan hukum internasional karena yang kedua juga kita lihat pada tanggal 4 sampai 6 April lalu terjadi diskusi bilateral antara Oman dan Iran begitu. Nah, tapi memang tidak dijelaskan secara spesifik apakah terkait dengan mediasi atau terkait dengan back channel diplomasi atau bahkan terkait dengan bagaimana mekanisme organisasi atau pembagian dan lain sebagainya yang terkait dengan Selat Hormuz. Jadi memang kalau saya lihat dari konteks ini, Iran sendiri memang juga tidak hanya
menerapkan atau mempertimbangkan strategi terhadap pengontrolan Selat Hormuz secara de facto melalui fee dan yang dianggap sebagai restitusi penggantian, tapi juga secara berkoordinasi dengan negara-negara yang saat ini disampaikan oleh secara formal juga oleh Iran dan resmi bahwa yang hanya boleh mengatur Selat Hormuz adalah Iran dan Oman, bukan negara lain. Itu maksudnya untuk menyampaikan respon pada Amerika Serikat. Oke, terakhir ke Mas Pizarro. Anda optimistiskah dengan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat Israel? Apa saja Amerika Serikat dengan Iran, apa saja kesepakatan yang akan tercapai? Kemungkinan ada dalam 3 variabel utama. Ya, pertama mengenai Selat Hormuz, kemudian yang kedua mengenai nuklir, yang ketiga mengenai proksi. Ya. Spesifiknya? Ya, karena kita melihat dalam kemarin besok di Washington akan ada pertemuan ya dengan Libanon gitu. Spesifiknya menurut saya sekarang udah mulai dibahas masalah teknis, apakah kemudian Selat Hormuz kembali dalam kontrol Iran seperti itu ya. Tetapi Iran pasti dia minta jaminan. Dan jaminan itu kemungkinan akan ada pasukan-pasukan internasional untuk mengawal kepastian ini. Tetapi ini Mas Juno sangat sekali kuat. Apakah Donald Trump mau shifting dia ideologi diplomasinya? Selama ini Trump di ideologi diplomasinya Iran harus menyerah, bukan mencari kesepakatan. Tidak mau kehilangan muka. Tidak mau kehilangan muka. Kalau kemudian masih seperti ini, tidak akan ada kemajuan di dalam diplomasi seperti itu. Maka kita berharapkan ada standar ego yang diturunkan masing-masing untuk mencapai titik temu. Karena kalau ini terus berlanjut, harga minyak akan semakin naik, harga energi semakin naik, dan juga harga pangan juga akan melambung. Baik, tentunya kita juga melihat bahwa perang ini tidak akan menguntungkan semua pihak dan juga akan merugikan semua pihak terkait dengan ekonomi dan juga politik di kawasan Timur Tengah dan berdampak secara global. Tentu kita harapkan perundingan di putaran kedua akan menemui titik temu dan juga terjadi kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Terima kasih sekali lagi Mas Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, dan juga Mbak Fauzia Cempaka, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, telah berbagi perspektif bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Mas dan Terima kasih Mas Juno. Usai jeda saudara, Presiden Trump klaim dihubungi pihak Iran yang meminta perundingan tahap kedua. Pakistan sebagai mediator telah bertemu dengan Menlu Iran di Teheran, dan akankah perundingan kedua Amerika Serikat bakal terwujud? Urusannya sesaat lagi. Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Tidak mungkin Iran yang minta untuk perundingan kedua. Itu nggak mungkin. Ini kan bluffnya Amerika, Trump kan dari dulu begitu, ya kan? Nah. Lebih dari itu resiko untuk berperang jauh lebih besar ya. Opsi yang lain selain perundingan kan berperang, dan berperang biayanya lebih besar. Karena dalam pandangan saya salah satu alasan kegagalan dari perundingan di Islamabad minggu lalu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat yang tidak kredibel dibandingkan dengan Iran. Misalnya Amerika Serikat. Negosiasi Amerika dan Iran yang dimediasi Pakistan pekan lalu gagal mencapai kesepakatan. Namun, upaya diplomasi untuk kembali membawa dua pihak Amerika dan Iran ke meja perundingan terus dilakukan. Presiden Amerika Donald Trump mengungkap kemungkinan adanya pembicaraan lanjutan dengan pihak dari Iran. Ia mengaku telah ada pihak dari Iran yang menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. They will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. Panglima Militer Pakistan, Jenderal Asim Munir, terbang ke Teheran untuk menemui Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
Media Iran menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut untuk membahas kemungkinan pembicaraan putaran kedua antara Amerika dan Iran. Pengamat Timur Tengah, Sulvan Lindan menilai tidak mungkin Iran meminta diadakan perundingan tahap kedua. Klaim Trump bahwa Iran ingin melakukan perundingan kedua dianggap sebagai kebohongan. Dia mengatakan bahwa ada pihak Iran yang menghubungi dia untuk perundingan tahap kedua, kan gitu. Itu pasti bohong. Saya tidak yakin. Karena masalah luar negeri di Iran bukan ditentukan oleh presiden atau eksekutif. Tapi rahbar, yang dipanggil rahbar itu Ayatollah, yang sekarang dijabat oleh Mujtaba Khamenei. Dia yang berperan 100% menyangkut masalah-masalah luar negeri. Termasuk masalah perang, IRGC dia juga. Makanya presiden tidak pernah muncul. Karena Menteri Luar Negeri memang di bawah Mujtaba. Tidak mungkin Iran yang minta untuk perundingan kedua. Itu nggak mungkin. Ini kan bluffnya Amerika, Trump kan dari dulu begitu. Ya kan? Nah, karena apa? Iran tahu betul bahwa ini kebohongan-kebohongan akan terjadi. Tanggal 22 Februari lagi berunding, tahu-tahu menyerang Khamenei, meninggal. Ya kan? Kemudian perundingan ini juga apa yang terjadi? Yaitu Israel bombardir Lebanon habis-habisan. Ini Iran nggak mau. Iran bukan hanya perdamaian dengan dia, tapi dengan Israel dan kawasan harus aman. Ya kan? Jadi Iran menghormati mau datang ke Pakistan itu faktor tetangga aja. Sementara pakar hubungan internasional Julius Purwadi menilai perang merupakan opsi lain untuk mengakhiri konflik selain melalui perundingan. Namun biaya dan resikonya lebih besar. Karena itu perundingan menjadi opsi yang lebih baik. Dalam situasi seperti saat ini, Amerika lebih membutuhkan proses perundingan dengan Iran. Lebih dari itu, resiko untuk berperang jauh lebih besar ya. Opsi yang lain selain perundingan kan berperang. Dan berperang biayanya lebih besar secara ekonomi, secara politik. Kita harus berhitung juga nyawa yang nanti akan jatuh di kedua belah pihak. Termasuk kehancuran infrastruktur sipil di Iran, jembatan, pusat tenaga listrik gitu ya. Itu kan sudah disampaikan oleh Trump. Yang pasti pertama kebutuhan Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz. Itu satu ya, selain daripada soal pengayaan uranium. Sekarang kan bergeser ya dari pengembangan kapasitas membangun persenjataan nuklir gitu, tapi sudah dipersempit ke pengayaan uranium. Jadi pengayaan uranium pun kan nggak boleh gitu ya, tidak boleh gitu di berbagai macam level. Kalau kita lihat dulu kesepakatan tahun 2015 kan masih bisa ya, masih diizinkan kesepakatannya itu sejauh tidak untuk pengembangan senjata nuklir. Itu satu ya gitu, dan mungkin itu lebih apa, sekalipun sulit ya, lebih mungkin dinegosiasikan daripada kalau kita bicara soal pembukaan Selat Hormuz. Nanti masa depannya seperti apa. Jadi dua isu ini akan menjadi sangat berat gitu ya. Tetapi kalau ditanya siapa yang butuh, ya siapa yang butuh gitu. Saya mungkin akan menyampaikan Amerika Serikat jauh lebih butuh gitu. Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan Donald Trump tidak menginginkan kesepakatan kecil dengan Iran. Salah satunya soal komitmen tidak mengembangkan senjata nuklir. Vance menambahkan, jika Iran setuju dengan poin-poin kesepakatan yang diajukan, Trump berjanji akan membuat Iran berkembang. Right now the ceasefire is holding, and what you're seeing is what the president wants to make. He doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state-sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. Man, we're going to keep on negotiating and try to make it happen because it would be great for the world, it'd be great for our country, it'd be great for everybody, so I'm going to keep on fighting to make it happen. Sementara pihak Iran menegaskan belum ada kepastian soal perundingan tahap kedua dengan Amerika.
Namun Iran menyatakan tidak akan memasuki negosiasi dengan syarat yang dipaksakan pihak Amerika. غیر معقول و غیر واقع بینانه بود. خیلی سریع هم همونجا نظراتمون رو مطرح کردیم. موضوع جدیدی هم نبود. در مذاکرات قبلی هم با مواضع ما در این خصوص آشنا بودن که عمدتاً هم همون بحث هسته‌ای بود. ما وارد مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است، تحمیل هست. و میدونید که جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران هیچ وقت چنین تحمیل و دیکته‌ای رو نمیپذیره. Pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah menyatakan pihak yang terlibat perundingan harus melakukan evaluasi agar kegagalan di perundingan pertama tidak terulang lagi. Teguh menyoroti perwakilan Amerika yang dinilai tidak kredibel dalam melakukan negosiasi. Sementara Pakistan sebagai mediator juga harus bisa menjelaskan secara terbuka mengapa perundingan sebelumnya mengalami kegagalan. Karena dalam pandangan saya, salah satu alasan kegagalan dari perundingan di Islamabad minggu lalu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat yang tidak kredibel dibandingkan dengan Iran. Misalnya Amerika Serikat itu menurunkan tokoh seperti J.D. Vance, oke dia wakil presiden, tapi didampingin oleh Jared Kushner. Ini adalah menantu dari Donald Trump, kemudian didampingi lagi oleh Steve Witkoff. Steve Witkoff ini adalah pengusaha. Jadi masih ada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, tapi Marco Rubio ini tidak berpengalaman dalam negosiasi yang sangat sensitif, misalnya mengenai perundingan nuklir. Iran akan meminta prakondisi ya. Prakondisi dalam arti ini adalah Presiden Donald Trump benar-benar bertanggung jawab atas jalannya negosiasi ini dan tidak membiarkan Israel sebentar-bentar menelepon delegasi Amerika Serikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pakistan sebagai penyelenggara juga harus terbuka memberikan pandangan mengapa negosiasi tahap pertama kemarin sampai gagal, karena pada saat itu yang terjadi adalah perundingan tidak langsung. Amerika Serikat berada di ruangan A, kemudian Iran berada di ruangan B, dan ketua delegasi dari Pakistan itu bergerak dari ruang A ke ruang B. Jadi otomatis kalau kita perhatikan waktu negosiasi 21 jam, maka kemungkinan efektifnya kemarin itu adalah setengahnya, di mana pihak Pakistan akan kesulitan menyerap aspirasi, kemudian menyusun prioritas dari apa yang sedang dilakukan. Idealnya Pakistan sudah Pakistan sudah mulai bisa mendata dari 1 sampai 10 poin tersebut, mana poin-poin yang bisa dicarikan jalan tengahnya. Di tengah upaya untuk melanjutkan perundingan, Amerika saat ini melancarkan blokade terhadap Selat Hormuz. Selain itu, Amerika juga menggerakkan kekuatan militer besarnya ke perairan sekitar Teluk. Seluruh dunia berharap perundingan tahap 2 Amerika dan Iran bisa segera diwujudkan dan menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz untuk menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Pembahasannya usai jeda hanya di Sapa Indonesia Malam. Max. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Kebijakan ini dianggap Amerika sebagai bagian dari strategi Washington DC dalam menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Gedung Putih melalui juru bicaranya Karoline Leavitt menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan tenggat waktu mengenai durasi blokade Selat Hormuz. Blokade ini di Selat Hormuz diberlakukan terhadap kapal-kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran sebagai upaya membatasi aktivitas ekonomi negara tersebut. Militer Amerika Serikat juga dilaporkan telah mencegat sejumlah kapal dalam beberapa hari terakhir, bahkan memaksa beberapa di antaranya untuk berbalik arah.
never set timelines on behalf of the President of the United States, but with respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented, and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. And our U.S. forces in the region are supporting the freedom of navigation for vessels that are transiting the strait to and from non-Iranian ports. So I know some in the press were confused about that. We are supporting the freedom of navigation, just not with respect to any tanker or vessel that would benefit the economy of Iran as these negotiations continue. Media pemerintah Iran melaporkan Komandan Komando Militer Gabungan Iran memperingatkan Iran akan sepenuhnya memblokir ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. Iran menegaskan akan mempertahankan kedaulatan nasional. لشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut proses perizinan masih terus berlangsung untuk mengeluarkan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan dan tak dapat melewati Selat Hormuz. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Teheran dan pemerintah Teheran terkait izin agar 2 kapal Pertamina, Pride dan Gamsunoro bisa keluar dari Hormuz. Intinya proses perizinan ini masih terus berjalan, kita terus koordinasi erat antara Kemlu, KBRI Teheran, dan juga dengan Pertamina. Sekali lagi ya, proses perizinannya masih terus berjalan. Kalau ditanya negosiasinya ada progres, yaitu proses perizinan masih terus berjalan, dan apakah terkait overflight ini berpengaruh, kami tidak menerima laporan khusus terkait ada pengaruhnya di sini. Yang dapat kami tekankan sekali lagi, proses terus berjalan dan kita menunggu untuk detail mekanisme selanjutnya juga dari pihak Iran. Amerika Serikat klaim berhasil memblokade Selat Hormuz untuk memberi tekanan pada Teheran. Dalam 2 hari saja, saudara, Amerika sudah meminta sejumlah kapal untuk memutar balik dan menyusul sikap Amerika yang memblokade Selat Hormuz. Iran memperingatkan akan sepenuhnya memblokir ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pertanyaannya, apakah saling ancam melalui jalur laut akan membuat konflik semakin meluas, dan bagaimana perbandingan kekuatan Angkatan Laut Amerika dan Iran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Laut 2014 hingga 2018 dan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Resyansyah. Selamat malam Pak Ade, selamat malam Pak Teguh. Selamat malam, salam Indonesia. Oke, Pak Ade, saya punya pertanyaan begini, kalau memang militer Amerika Serikat sudah sampai di Selat Hormuz, apakah Iran bisa menghadapinya? Apakah ini cukup menekan Teheran? Ya, kalau dilihat perkembangan sampai saat ini kan kondisinya kan masih tetap sifatnya menghangat kalau menurut saya, belum pada suatu kondisi yang ada korban ya, ada korban. Terutama yang ditakutkan dalam minggu belakangan ini adalah penggunaan ranjau ya. Karena kalau di susunan kekuatan battle of order antara Iran dan Amerika Serikat memang ada ketimpangan jauh ya. Ketimpangan jauh. Artinya Amerika Serikat memiliki semua susunan kekuatan untuk melaksanakan principal warfare at sea. Sedangkan untuk Iran tentu saja dia sebagai negara pantai yang landlocked ya, sebenarnya hanya memiliki akses ke laut di Teluk Persia, Teluk Oman. Kalau adu kekuatan militer memang Iran tidak unggul, tapi bagaimana dengan strategi upaya dalam langkah strategisnya Iran? Karena selama ini kan mereka cukup unggul ketika mereka mengandalkan Hormuz. Iya kan,
kalau dilihat bahwa Iran ini kan memiliki 4 kekuatan ya dalam konteks pertama adalah peperangan ranjau laut ya. Di perairan sempit ranjau jelas sesuatu senjata yang sangat mengkhawatirkan bukan saja bagi lawan tetapi juga bagi dunia lain. Yang kedua adalah kapal cepat fast attack craft. Dia memiliki rudal-rudal yang bisa menyerang kapal induk US yang dalam konteks silhouette reconnaissance-nya lebih besar daripada kapal kecil ya, sehingga dia memiliki satu bebasan ruang gerak untuk menembak peluk kendali. Yang berikutnya adalah juga armada semut ya, yang digunakan untuk menggunakan yang kekuatan yang dimiliki Iran untuk melaksanakan aksi tersebut didukung dengan namanya coastal defense. Yang berikutnya juga yang tidak kalah kecilnya dampaknya adalah asymmetric warfare yang digaungkan oleh Iran. Makanya tadi saya dengar bagaimana juga Iran akan menutup Laut Merah ya. Tentunya ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Iran secara langsung, tapi menggunakan asymmetric warfare. Tentu saja para pendukungnya ya. Ya, koalisi misalnya dari Houthi dan sebagainya. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh. Setelah Iran, sekarang Amerika Serikat memblokade Hormuz. Sebenarnya secara hukum internasional ini siapa? Mereka melanggar atau tidak? Karena sebelumnya Iran disebut-sebut oleh Amerika Serikat bahwa ya mereka melanggar begitu. Ya, Amerika Serikat juga sebenarnya melanggar kan, karena status Selat Internasional. Ya, karena secara hukum internasional, Selat Hormuz ini adalah jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional antara dua laut lepas, atau ZEE, yakni Teluk Persia dan Teluk Oman, sehingga berlaku hak lintas transit. Bahkan jika melintasi laut teritorial negara pantai harus mengabarkan. Dan kemudian sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea, maka kapal dan pesawat udara, baik sipil maupun militer, memiliki hak untuk melintas dengan cepat dan tanpa gangguan. Itu betul. Tapi Iran dan Oman memiliki kedaulatan atas wilayah laut teritorial mereka, hingga 12 mil laut. Tetapi kedaulatan ini dibatasi oleh hak internasional untuk navigasi bebas. Cuman masalahnya Amerika Serikat bergerak di mana begitu. Kalaupun dia menggunakan navigasi bebas, dia tetap harus mengabarkan kepada negara-negara di sekelilingnya. Jadi dengan demikian, tindakan sepihak oleh negara pantai untuk memblokir selat itu juga bertentangan dengan hukum internasional. Jadi tapi di dalam situasi perang seperti sekarang, Iran dan Oman juga harus menghargai navigasi kapal yang netral sepanjang mereka menghormati negara di kiri kanan tersebut. Cuman masalahnya ini situasi sedang perang begitu. Iran tentunya merasa semua pergerakan itu mengancam kedaulatan dia. Kalau sudah mengancam kedaulatan dia, maka hukumannya adalah harus tegas. Tegas itu secara hukum internasional. Dan untuk itu Iran secara hukum internasional, dalam hal ini pasal 51 dari Piagam PBB berhak mempertahankan diri. Dan ini adalah hal-hal yang harus dibahas lebih lanjut oleh pakar-pakar hukum internasional. Karena jarang sekali pasal-pasal PBB itu diuji di lapangan. Tapi apakah cara Amerika Serikat ini mampu meningkatkan daya tawar mereka terhadap Teheran? Saya pikir bisa ya, karena tentunya Amerika Serikat berpikir kan dia tidak asal sembarangan bergerak, dia tentunya berangkat dari literatur. Misalnya saya perhatikan dia berangkat dari cara berpikirnya Sir Julian Corbett ya, ini dari Royal Naval Academy. Itu yang mengatakan bahwa dimungkinkan adanya perang terbatas. Perang terbatas itu di mana kekuatan maritim seperti Amerika Serikat dapat mengisolasi konflik dan mencapai tujuan politik terbatas tanpa harus terlibat dalam perang darat yang masif dan menguras banyak biaya. Saya pikir ini pikiran dari Sir Julian Corbett ini akan dipakai oleh Amerika Serikat. Cuman masalahnya menuntut kerjasama yang erat antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dalam hal ini berbagai operasi gabungan. Karena itu Amerika Serikat melirik Inggris. Walaupun Inggris mengatakan saya tidak akan ikut campur. Tapi bagaimanapun juga kita harus perhatikan Angkatan Darat Amerika Serikat juga disiapkan dan mereka berada di USS Abraham Lincoln, kemudian berada di USS Gerald, dan mereka berada di destroyer dan support ships yang ada di sekitar Timur Tengah ini. Kalau menurut Pak Ade sendiri, saling ancam ini terutama yang disampaikan oleh Iran, apakah antara Amerika Serikat dan Iran hanya side war aja, omon-omon aja, atau sebenarnya mungkin akan diimplementasikan? Ya, kelihatannya ini menjadi suatu polemik yang berkepanjangan ya, kalau dilihat dari tadi kalau kedua negara ini bertempur secara real gitu kan, tentu saja dampaknya sebenarnya bisa ke internasional, bagaimanapun juga dengan posisi 20% ya dari Teluk Persia untuk perdagangan minyak, tentunya akan mengganggu negara secara global, apalagi kalau ditambah kemudian dengan Laut Merah. Oleh sebab itu sebenarnya kalau dilihat
apakah Amerika ini hanya untuk mempertahankan mukanya untuk tetap eksis di situ gitu kan. Oleh sebab itu ya menurut saya sih dukungan dari Rusia dan Cina itu harus bisa mendukung proses untuk gencatan senjata ataupun ke arah perdamaian, karena ini kalau diperlama bukan hanya negara artinya Iran saja yang menjadi target daripada US, tetapi juga ada negara lain yang berkepentingan dalam konteks perdagangan minyaknya gitu kan. Dan tentunya juga menurut saya juga turunan dari minyak ini sekarang dampaknya sudah terasa. Misalnya ke plastik, kemudian juga paslin dan sebagainya, ini sangat mengganggu bagi kegiatan ekonomi umat manusia ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, secara geografis sebenarnya apakah memang Hormuz ini bisa menjadi lokasi yang strategis baik bagi Iran maupun Amerika? Bagi Iran ya. Bagi Iran pasti ya? Ya bagi Iran pasti, karena ini dia berbicara tentang survival dan security kan. Tapi kalau buat Amerika yang memikirkan suatu perang terbatas, maka dia akan menggunakan semua titik-titik yang ada di sana, di mana semua titik-titik itu dapat berada di sekitar Teluk Persia, di Teluk Oman, dan di Laut Arab, terutama sekali di Laut Arab yang hubungkan kapal tanker itu ke Samudera Hindia. Ini adalah titik-titik yang akan sangat dijaga oleh Amerika Serikat. Pertama, mereka menjaga kapal-kapal yang menginduk kepada Amerika Serikat, dan juga melindungi ini perniagaan. Karena kalau kita menginduk kepada teori-teori besar, misalnya dari Alfred Thayer Mahan ini mengatakan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Jadi Amerika Serikat ini menggunakan dua teori sekaligus, teori dari Alfred Thayer Mahan dan teori dari Sir Julian Corbett. Intinya adalah perang laut itu bisa dimenangkan, tapi caranya adalah kombinasi antara darat dan laut. Dan untuk itu kita harus mengamati di mana posisi angkatan darat Amerika Serikat. Maka selain di USS Abraham Lincoln, ada juga di USS Gerald Ford, kemudian di destroyer yang jumlahnya ada 14, kemudian juga kemungkinan besar ada berada di sekitar mungkin tidak jauh dari yang namanya Islamic Revolutionary Guard yang diselundupkan dalam titik-titik tertentu yang lolos dari radarnya Iran. Mungkin dalam radius 100 km dari situ itu dimungkinkan. Tapi yang jelas, menurut laporan bulan Maret tahun ini, itu paling tidak ada 17.000 pasukan darat Amerika Serikat yang sudah tersebar. Kemudian juga masih ada sekitar 10.000 lagi. Dan mereka itu sudah terbiasa dalam berbagai operasi gabungan. Ini pengamatan saya. Terima kasih. Ya, Pak Ade, jadi secara geografis apakah Hormuz bisa menjadi lokasi perang terbuka bagi kedua negara? Jangan dijawab dulu, nanti kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Pak Ade, melihat letak geografis Hormuz, apakah bisa menjadi ladang terbuka perang, ataukah mungkin Amerika Serikat maupun Iran tengah mempertimbangkan opsi perang laut? Ya, terima kasih. Ini mungkin saya membuat ada giung sendiri ya. Artinya gini, bahwa kawasan konflik di Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman, itu kan ada 3 segmen itu kan. Yang kedua adalah ada median perbatasan masing negara di laut ya. Artinya karena Teluk berarti ada median garis perbatasan yang dibagi 2 di antara negara tersebut. Karena mulai dari dalam ada Kuwait, ada Qatar, kemudian Emirat, kemudian keluar ke ada Yaman ya. Kemudian utara adalah Iran, sehingga Iran memiliki wilayah laut yang lebih luas di dalam teluk itu. Yang kedua, memang dari pengertian yang dari dimensi wilayah tempur tersebut, saya mungkin kalau dikatakan perang terbuka mungkin terjadi, tetapi dengan analogi perang terbuka di tempat yang sempit dan padat gitu kan. Nah, ini masalah baru karena kan di daerah tersebut bukan hanya Iran dan Amerika Serikat, ada unsur-unsur dari negara-negara kawasan tersebut. Oleh sebab itu ini suatu hal yang menjadi polemik, menurut saya polemik dalam konteks dampak ditimbulkan bagi negara-negara yang berkepentingan untuk memperlancar ekonominya yang berbasis pada energi dari tersebut. Yang kedua adalah bagaimana juga peran Iran dalam konteks mengendalikan situasi di daerah tersebut. Bagaimanapun juga Selat Hormuz itu saya lihat masih dalam penguasaan Iran ya. Amerika sendiri sebagai pendatang masih juga
belum nampak apakah akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan laut tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Tengku. Jadi memang di laut ada konsep yang dinamakan command at sea, yang ini sebenarnya suatu teori lama yang sudah usang. Yang ada itu adalah control of the sea, pengendalian laut. Artinya pengendalian laut juga terbatas. Artinya selama unsur itu ada. Nah, apakah Amerika Serikat itu ada di Selat Hormuz? Itu saya belum lihat di Marine Traffic. Walaupun di Marine Traffic tidak semua kapal bisa memunculkan kode untuk bisa terbaca dalam AIS. Tapi kalau menurut saya dari percaturan yang ada saling klaim, saya masih belum melihat apakah kekuatan realnya betul-betul disebar di daerah Hormuz ataupun di Teluk Oman. Karena itu adalah vokal area yang mungkin terjadi adanya eskalasi yang konflik kedua angkatan laut. Artinya kalau di dalam itu nggak mungkin, tapi kemungkinan di Selat Hormuz dan Teluk Oman gitu kan. Tapi Pak, ini kan seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa perang ini berlarut-larut sehingga kemarin juga kesepakatan tidak ada, gagal begitu. Sejauh ini bagaimana dengan daya tahan alutsista dari Iran? Masih kuat atau Anda punya analisis lain? Kalau saya lihat kan, negara itu akan memiliki suatu yang dinamakan sustainable for fighting, manakala mereka itu memiliki satu mungkin kayak seperti restorasi Meiji ya, mereka tuh tentu kebangkitan itu setelah menutup diri ya. Iran sendiri menutup diri dalam keadaan terpaksa, dia karena di embargo, tapi kemudian dia bisa berkembang, bertumbuh dalam konteks industrinya dan juga spirit warga bangsanya untuk bisa menjaga kedaulatan negaranya. Dan di sini dia terus saja mengembangkan strategi bagaimana yang menurut saya ada namanya strategi baru berkaitan dengan endurance strategi, artinya menciptakan strategi yang mendukung ke daya tahan lamaan. Bagaimana dia bisa survive dalam kondisi konflik, dalam kondisi krisis, dalam kondisi stres gitu kan. Dan kelihatannya Iran sudah menghitung tentang ini. Yang saya lihat pertama adalah bagaimana Iran perubahan kepemimpinan itu tidak menggoncangkan spirit daripada warga bangsanya. Yang berikutnya juga tidak menggoyahkan yang namanya unity of command dalam konteks strategi penggunaan kekuatan militer. Yang berikutnya adalah bagaimana membangun koalisi yang cukup bagus menurut saya untuk melaksanakan asymmetric warfare. Ini suatu tantangan baru bagi Amerika Serikat. Pak Teguh, membalas Amerika Serikat, Iran mengancam balik akan menutup wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah yang mungkin akan dibantu oleh pembantunya. Apakah ini justru bisa meningkatkan daya tawar mereka terhadap Amerika Serikat jika memang jadi dilakukan oleh Iran dan sekutunya? Setuju dengan Pak, setuju bahwa Iran ini memang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ini yang dia tunggu gitu, perang laut, karena dia sadar kalau yang bertemu kapal-kapal yang biasa di laut itu mungkin dia kalah, tapi dia sudah siap dengan serangan-serangan lewat peluru kendali, dan peluru kendali Iran itulah yang sekarang sudah dipanaskan gitu. Peluru kendali yang berjarak 150 km namanya Tondar 69, kemudian peluru kendali namanya Zolfakar berjarak 700 km, dan peluru kendali Shahab 3 yang berjarak 1300 km. Kalau Shahab 3 dan Zolfakar ini dibuat buatan Iran asli, maka Tondar 69 ini merupakan upgrading dari punya Cina. Iran sudah lama menunggu kapan dia diserang, dan untuk itu Amerika Serikat juga sudah berpikir sebelum terlibat dalam konflik langsung dia akan menyerang dulu bandar-bandar yang ada di situ, misalnya bandar Abbas, kemudian bandar Imam Khomeini dan bandar Bushehr. Jadi ini yang akan dilakukan selain perang selain langsung dengan Iran. Apakah nanti Amerika Serikat akhirnya bukan mengalah ya, tapi mungkin akan gentar dengan ancaman Iran, mengingat memang 3 wilayah tadi, salah satunya saja katakanlah Laut Merah. Laut Merah itu kan merupakan jalur perdagangan global 12%. Dan Amerika mungkin tidak secara langsung, tetapi dia adalah koalisi negara-negara yang melewati Laut Merah begitu. Apakah ini justru nanti akan membuat Amerika mundur sedikit? Mundur mungkin saja, karena Amerika Serikat tidak mendapat dukungan dari negara lain selain dari Israel. Maka Amerika Serikat akan mencoba-coba ya memainkan United Nations Security Council yang menyarankan bahwa Iran tuh jangan menyerang lagi wilayah sekitarnya. Dan untuk itu ya
tampaknya Amerika Serikat akan mencoba menggunakan hukum internasional tersebut, ya, nih United Nations Resolusi nomor 2817 yang ini mengatakan jangan menyerang negara-negara di Timur Tengah. Dan tapi kan ini juga urusan negara Timur Tengah untuk berpikir apakah mereka akan bersama Amerika Serikat atau bersama Iran. Untuk itu saya perhatikan semua negara di Timur Tengah itu akan menahan diri. Mereka sangat khawatir bahwa kalau serangan Iran itu bisa melabrak langsung basis militer Amerika Serikat, maka tidak mustahil bisa menyerang basis-basis yang dimiliki oleh negara-negara di sekitar Timur Tengah tersebut. Oke, baik Pak Ade. Jadi kira-kira sejauh mana senjata Iran ini justru bisa berpotensi berbalik arah, merugikan mereka sendiri? Artinya kalau berbalik arah merugikan Iran, kayaknya sebenarnya enggak ya. Enggak ya? Oh, analisanya karena Pak? Kan, analisa saya bahwa seperti Pak Teguh bilang bahwa karena sebenarnya Iran ini kan sudah siap untuk menghadapi situasi yang mungkin unpredictable ya. Karena dengan eskalasi yang terjadi, saya dulu duga 20 hari lah. Artinya Iran sudah kehabisan logistik rudalnya. Ternyata toh dia enggak. Masih tetap dia survive dan bahkan bisa meluncurkan peluru kendali yang jaraknya cukup jauh ya. Dan termasuk menurut saya sangat surprise ya bahwa Iran bisa menembakkan peluru kendali dengan jangkauan 2000 km gitu kan. Artinya dari Iran, Teheran ataupun dari tempat di mana dia meluncurkan bisa sampai ke Iran, Israel gitu kan. Artinya kalau untuk jarak dekat dalam mereka mengamankan Selat Hormuz, saya kira Iran mungkin memproduksi lebih banyak lagi. Makanya yang saya bilang tadi bahwa coastal defense daripada Iran itu kita belum tahu berapa banyak dia membuat suatu jaringan peluncur balistik, peluncur rudal dalam tanah yang dia buat kan. Karena orang sudah paham bahwa dengan perkembangan satelit, ancaman terdepan adalah bagaimana Amerika Serikat dengan teknologi tingginya itu bisa memahami semua silo-silo daripada penempatan peluru kendali. Jadi dan ini Iran sudah itu. Jadi menurut Anda langkah yang dilakukan oleh Trump belakangan ini hanya sekedar menyelamatkan muka saja, termasuk klaim bahwa sudah masuk ke Hormuz, memblokade Hormuz? Saya kira dengan atribut dia sebagai polisi dunia ya, dia tidak akan gampang untuk terus mundur ya. Karena bagaimanapun juga tetap buat tiap orang jadi leader, jadi pemimpin mempunyai satu ambisi. Apakah ambisi ini didukung oleh publik, Amerika Serikat sendiri, ataupun juga NATO sebagai koalisinya, itulah yang akan menyebabkan nanti akan mungkin seperti apa akhir daripada pertarungan di wilayah Teluk ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Teguh telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saudara, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, sebuah helikopter yang membawa 6 penumpang dan 2 kru hilang kontak di daerah Kabupaten Sekadu, Kalimantan Barat. Saudara, sebuah helikopter milik PT Meteor Air hilang kontak di daerah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter tersebut membawa 6 penumpang dan 2 kru. Helikopter PKCFX hilang kontak pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat di Desa Tapang, Kecamatan Nagah Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tim SAR yang mendapatkan informasi langsung menerjunkan tim untuk melakukan pencarian bersama personel TNI. Helikopter milik PT Meteor Air ini diketahui membawa 6 penumpang dan 2 kru. Kepala Kantor SAR Pontianak, Made Junetra bilang, saat ini 2 tim diterjunkan untuk mencari. Kami berangkatkan selanjutnya anggota dari tim Rescue Polsar Sintang dengan jumlah 5 orang personil menuju lokasi untuk melaksanakan tindakan awal dan koordinasi dengan potensi yang ada TNI Polri yang ada di Kabupaten Sintang. Dan selanjutnya kami melaksanakan koordinasi dengan Lanut Spadio yang mana minta bantuan untuk menggerakkan heli yang mana pada pukul 13.10 itu digerakkan satu heli Super Puma dengan jumlah kru 4 orang, Kopas Guard 4 orang dan tim rescue kantor SAR 2 orang. Sampai saat ini, sore ini dapat kami update berita bahwa informasi yang dapat masih nihil.
Setelah melakukan pencarian dan pemantauan udara, tim menemukan serpihan yang diduga ekor helikopter PKCFX. Serpihan tersebut terlihat di area hutan sekitar 3 km ke arah barat dari titik awal hilang kontak. Informasi itu kemudian diteruskan ke tim darat untuk memudahkan menuju titik lokasi. Bagaimana perkembangan pencarian helikopter Meteor Air yang hilang kontak di Kalimantan Barat? Kita akan tanyakan kepada Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra. Selamat malam, Pak Imade. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, jadi pertanyaannya, lokasinya sudah ditemukan sekarang? Saat ini Ibu dapat kami sampaikan terkait dengan pada pukul 13.10 local time tadi itu kan diberangkatkan satu unit helikopter Super Puma dari Angkatan Udara. Ya. Dengan jumlah 4 orang, Kopaskar 4 orang dan tim rescue kantor Pontianak adalah 2 orang. Setelah selesai itu landing 15 pukul lewat 18 menit. Itu kami melaksanakan debriefing, evaluasi apa yang dilaksanakan dan bagaimana situasi dan kondisi yang ada. Dari hasil tersebut, evaluasi tersebut ditemukan serpihan melalui udara. Kami sudah sampaikan tadi pada koordinat 0 derajat 10 menit, 34.20 detik Sera, 110 derajat 45 menit, 37.2 detik. Itu ditemukan oleh yang secing Kapten Kapten Ridwan sudah melaksanakan seceng kurang lebih 1-2 jam di lokasi, memastikan bahwa itu serpihan heli. Tetapi dengan situasi dan kondisi cuaca yang tidak mendukung, ditemukan titik koordinat tersebut, mereka kembali ke Pangkalan Lanut. Nah, itu kami melaksanakan briefing untuk pelaksanaan kegiatan operasi SAR besok pagi. Demikian Ibu. Baik, Pak Junetra, kami ingin mengonfirmasi. Jadi sebenarnya berapa orang yang dibawa pesawat tersebut? Helikopter, maaf. Kami dapat sampaikan terkait dengan info yang kami dapatkan itu kru 2 orang dan penumpang adalah 6 orang. 6 orang itu totalnya 8 orang. Ya, saat ini masih proses pendataan oleh tim kami yang ada di lokasi. Kami juga menunggu informasi dari pihak perusahaan biar betul data-data kurang memang sudah pasti itu 2 orang kru dan 6 orang POB atau penumpang, itu berjumlah 8 orang. Demikian Ibu. Ya, jadi sebenarnya perjalanan helikopter tersebut dari mana mau ke mana, Pak Junetra? Kalau kami lihat secara kronologis yang kami dapatkan itu 07 lewat 37 menit itu dari Kebun Melawi. Itu mereka sebenarnya mau ke Kuburaya area di Amawang sini. Sebenarnya kalau lihat 08.50 sudah sampai di lokasi, pada pukul 08.10 itu mereka lost contact. Nah, dari lost contact tersebut ditangkap sinyal ELT dari spider tracker oleh pihak perusahaan menyampaikan koordinat awal kepada di Basarnas, dan kami melaksanakan koordinasi awal dengan RTC dan Lanut, yang mana itu juga kami proses terkait dengan rendahnya terbang heli dari ATC Spider tidak bisa mendeteksi. Nah, dari Spider ini yang bisa mendeteksi, pada saat koordinat awal yang kami dapatkan itu kami plotting, kalau istilahnya di Basarnas itu kami rencanakan kira-kira jarak di mana, jauh mana dari sini dan lain sebagainya. Itu karena dekat dengan Kabupaten Melawi atau Sintang. Kebetulan kami ada pos di Sintang, kami untuk tindakan awal pertama kami berangkatkan 5 orang dari pos SAR Sintang dan unsur TNI Polri yang ada di Kabupaten Sintang. Pak, bisa dijelaskan lagi kepada kami siapa saja penumpang helikopter itu? Kami belum bisa memastikan Ibu terkait penumpang tersebut. Nanti setelah ini kami akan komersi lebih lengkap. Yang jelas 8 orang jumlahnya, 2 orang kru dan 1 orang penumpang. Kebetulan nanti pihak perusahaan akan datang ke kami biar memastikan dengan salah nama itu risikonya besar, Bu. Iya, iya. Jadi setelah serpihan ditemukan, Pak, apa langkah selanjutnya?
Serpihan melalui udara ditemukan. Kami dari kantor SAR Pontianak sudah melaksanakan memberangkatkan tim dengan jumlah 17 personil, yang mana saat ini informasi kami dapatkan terakhir pada detik ini mereka sudah ada di lokasi serpihan. Terkait dengan hal tersebut, mudah-mudahan tidak ada penyimpangan. Mereka saat ini melaksanakan proses, artinya menuju ke lokasi yang ditentukan yang kami sampaikan di titik koordinat tersebut, karena medan ini cukup terjal, apalagi malam. Bukan berarti menghambat bagi kami, yang jelas kami berusaha karena kami juga mengutamakan keselamatan dalam pencarian, begitu Ibu. Iya, jadi kendalanya adalah medan yang cukup terjal begitu ya Pak. Jadi apakah pencarian dilakukan lanjut hari ini sampai pukul berapa, atau mungkin akan di-pause dulu sehingga dilanjutkan lagi untuk besok? Karena medan yang terjal tadi seperti yang disebutkan terutama di malam hari. Kami tidak menutup close, Bu, cuman situasi dan kondisi yang ada di lapangan tetap berusaha secara maksimal. Kami sudah sampaikan tadi kepada tim, usahakan malam ini biar bisa sampai di lokasi, biar berita tersebut yang siur, yang mana lokasi tersebut yang disampaikan teman, karena sudah ada video viral yang disampaikan oleh tim-tim lain, itu kami tidak memastikan. Yang jelas kami akan yakinkan betul itu dari Basarnas yang menyampaikan. Nanti setelah itu baru kita sampaikan kepada media. Ya, selain unsur Basarnas, pihak mana lagi yang mungkin akan dilibatkan dalam melakukan proses pencarian? Kalau terkait dengan pelaksanaan pencarian, Ibu, adalah kalau kita sebut ini tim SAR gabungan. SAR gabungan ini adalah unsur TNI Polri, masyarakat, polisi yang ada, tidak menuntut kemudian kepada pihak perusahaan. Karena tidak akan bisa kita lakukan sendiri Basarnas sekali, walaupun ini karena keterbatasan juga kami personil. Terkait dengan tugas kemanusiaan yang kami laksanakan ini adalah tanggung jawab kita bersama, Ibu, yang mana didukung oleh TNI Polri, masyarakat, potensi SAR yang ada, baik itu pihak perusahaan. Itu belum bisa kami data, yang jelas saat ini barangkali tadi kami dapat informasi dari Danrem 121 itu sudah menggerakkan personil kurang lebih 240 personil. Ditambah dengan yang lain sudah ada mendekati 100 sampai 700 personil yang terlibat, Bu. Walaupun itu secara tidak langsung ke lokasi, itu tentunya mendukung kami, salah satunya Angkatan Udara, memberikan kami support, mendukung satu unit heli Super Puma untuk melaksanakan ceceng lewat udara. Oke, pertanyaan terakhir Pak, apakah sudah ada perkiraan titik pencarian mungkin dikembangkan kemana selain titik penemuan helikopter saat ini? Dapat kami sampaikan terkait dengan itu, Bu, karena seperti yang kami sampaikan awal, memang tim sudah mendekati lokasi. Nanti kalau sudah ada perkembangan, pasti kami informasikan pada kesempatan pertama kepada semua media, baik itu yang elektronik dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau harus kita sampaikan bahwa korban ini sudah ditemukan. Korban sudah ditemukan. Terima kasih Pak telah memberikan informasi perkembangan terkini kepada kami. Semoga prosesnya berjalan lancar. Terima kasih Pak Imade Junetro telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Heri Susanto sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola tambang nikel. Heri langsung ditahan usai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Kamis siang. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan Heri ditangkap di Jakarta lalu diperiksa penyidik. Ia bilang Heri berperan mengubah beban penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari Kementerian Kehutanan terhadap perusahaan nikel PT TSHI di Sulawesi Tenggara. Tujuannya agar perusahaan bisa menghitung sendiri PNBP yang ditanggung. Dari upaya itu, Heri menerima suap dari direktur berinisial LKM senilai 1,5 miliar rupiah. PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan saudara HS ini ya untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhub itu dikoreksi oleh Ombudsman ya, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, ya,
tersangka ini menerima sejumlah uang. Sorotan lain, Auditor Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Auditor Militer menyebut motif para terdakwa yang adalah anggota TNI melakukan penyiraman air keras karena dendam pribadi. Kepala Auditorat Militer 207 Jakarta, Kolonel CHK Andri Wijaya menjelaskan, hingga pemeriksaan terakhir, keempat terdakwa yakni Kapten NPD, Letnan 1 BHW, Letnan 1 SL, Sersan 2 ES memiliki motif dendam pribadi kepada korban. Terdakwa menyiramkan air keras kepada korban Andri Yunus tengah malam tanggal 12 Maret 2026 di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Namun tidak dijelaskan dendam pribadi apa yang dimaksud. Saat ini Andri mengalami luka bakar 20% dan masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Motif sampai dengan saat ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Demikian. Sementara itu, tim advokasi untuk demokrasi menilai pelimpahan berkas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus kepada pengadilan militer tidak transparan. Motif dendam pribadi yang menjadi alasan 4 anggota TNI non-aktif menyiram Andri Yunus juga dinilai tidak tepat karena Andri hanya menyampaikan pendapat kritis. Ini adalah upaya sabotase untuk mengungkapkan itu. Dengan dicegahnya tidak adanya TGPF ya, dengan percepatan penyerahan, bahkan tanpa adanya pemeriksaan terhadap baik itu korban ataupun saksi dari Kontras dan masyarakat sipil. Jadi ini adalah upaya hanya melokalisir di 4 saja, kemudian juga menutup pintu siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan, siapa yang mendanai, ya, dan bahkan melakukan upaya pembelokan informasi dengan hanya melokalisir dendam pribadi. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Informasi lain di Sapa Indonesia Malam, sebanyak 4 bangunan di Jalan Cendrawasih, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus terbakar. Kami hadir usai jeda. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sebanyak 4 bangunan di Jalan Cendrawasih, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api membakar bangunan di RT 8 RW 8 Jalan Cendrawasih, Kebayoran Lama, Jakarta pada Kamis siang. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Itu dari rumah yang pertama itu dia keluar kayak konsleting listrik dan keluar asap hitam seperti itu. Merambat sangat cepat, sekitar 20 menit lebih itu sudah memakan 3 rumah. Untuk penghuni sudah dievakuasi oleh masyarakat setempat. Kita ke berita lain, seorang nenek 72 tahun ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat, diduga menjadi korban perampokan. Jenazah Tarsiah, nenek berusia 72 tahun warga desa Rancaudik, Subang, Jawa Barat, pertama kali ditemukan suaminya pada Rabu malam. Saat ditemukan, jenazah Tarsiah tertutup kasur dengan tangan dan kaki terikat kain kerudung. Diduga Tarsiah menjadi korban pembunuhan dan perampokan setelah berada sendiri di rumah. Pasalnya uang puluhan juta miliknya dan emas yang dipakai di tubuh korban raib di gondol pelaku. Kasus dugaan perampokan disertai pembunuhan ini dalam penyelidikan Polsek Binong dan Polres Subang, Jawa Barat. Yang hilang uang berapa? Sekitar 30-an kurang lebih. 30 apa, Bu? 30 juta. Terus perhiasan yang ada di badan korban sekitar 50 lebih.
50 gram. 50 gram lebih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia hari ini menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil kerjasama bidang energi dengan Rusia. Menteri Bahlil menegaskan Rusia berkomitmen untuk menyuplai minyak mentah pada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain BBM, Rusia juga berencana berinvestasi membangun kilang dan storage minyak di Indonesia. Bahlil sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Terima kasih. Dinda, makasih Dinda. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin, atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin. Dan kabarnya Alhamdulillah cukup menggembirakan. Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya. Ya. Kesorotan internasional, 5 warga Gaza meninggal akibat serangan Israel ke kamp pengungsi Al-Shati di wilayah barat kota Gaza Selasa malam. 4 dari 5 korban serangan Israel dimakamkan. Warga Gaza mengikuti prosesi pemakaman 4 dari 5 korban serangan Israel. Sebelum dimakamkan, jenazah sempat disalatkan di halaman rumah sakit Al-Shifa. Warga Gaza menyatakan korban serangan Israel ini merupakan para teknisi listrik. Mereka dihantam 2 drone Israel saat berada di tengah perkampungan padat penduduk. Warga Gaza menyebut gencatan senjata tidak pernah dipatuhi Israel. احنا بنحكي تقريبا 6 شهور في وقف اطلاق نار، هذا كاذب. ما فيش وقف اطلاق نار، يعني امبارح بس في قطاع غزه في 11 شهيد من الصبح. وشفنا كلنا يعني الشهيد الطفل، يعني كل الشهداء اطفال، ما فيش حد زي ما بدعي العدو انه حد عسكري، كل اللي بيستشهدوا مدنيين قاعدين. Sejumlah kapal berlayar dari Barcelona untuk bergabung dengan armada internasional menuju Gaza dalam upaya untuk membuka blokade Israel dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Kapal ini akan berangkat bersama dan berhenti sebentar di Italia, di mana nantinya akan ada tambahan armada lain yang akan bergabung untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza. Pelayaran yang bertajuk Global Smooth Flotilla membawa misi kemanusiaan dan diikuti lebih dari 70 negara. Ya saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya masih Regan. Dan saya Harjuno Pramudito, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Eredivisie, Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak
di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Flash, didukung oleh Saudara, pekerja di Brasil berunjuk rasa memprotes sistem 6 hari kerja seminggu, sementara guru di Bogota, Kolombia mogok kerja dan turun ke jalan menyerukan perbaikan layanan kesehatan bagi tenaga pendidik. Dua informasi tersebut kami rangkum dalam Kompas Flash. Para pekerja di Brasil turun ke jalan kota Sao Paulo menuntut diakhirinya sistem kerja 6 hari seminggu. Mereka juga menuntut 2 hari istirahat berturut-turut tanpa pengurangan gaji. Para pekerja menyatakan sistem kerja 6 hari seminggu telah meluas terutama di sektor